Nah teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Dan kali ini saya akan memindahkan bibit saya, Clarky, di tempat ini dan juga di tempat ini akan saya pindahkan ke kolam pembesaran sana. Dan juga saya akan memeriksa indukan bertelur dari kolam pemijahan saya ini. Oke teman-teman, simak videonya dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, ini untuk sementara, nanti akan saya hitung. Oke, langsung saja kita pindahkan. Nanti akan saya pindahkan ke kolam ini teman-teman. Nah bisa dilihat ini sangat banyak dan kanibalismenya cukup kecil teman-teman untuk Clarky ini. Ini sambil saya hitung teman-teman. Teman-teman, sudah saya lepaskan di kolam ini, jumlahnya 234 ekor dan baru separuh dari kolam sana. Nah nampaknya ini sudah cukup padat teman-teman, jadi saya tidak lanjutkan lagi. Yang ini biarkan saja di sini. Dan teman-teman, nanti yang ini juga ternyata tidak bisa saya pindahkan. Di sini cukup banyak juga. Ini juga masih banyak. Nah, jadi saya biarkan saja di dua kolam ini dulu. Karena di sana juga ini sudah terlalu padat, teman-teman. Memang sangat tidak memungkinkan. Padahal sebenarnya saya butuh kolam sana untuk memindahkan indukan bertelur saya di sini, karena di kolam ini sudah ada beberapa ekor yang bertelur. Harusnya saya karantina ke tempat sana. Jadi untuk pemindahan indukan bertelur di tempat ini mungkin saya pending dulu. Nanti setelah kolam indoor saya yang burayak 1 incinya bisa saya pindahkan ke pembesaran sana, baru akan saya gunakan untuk pengeraman.
Nah, inilah teman-teman kendala yang kita hadapi ketika budidaya kita sudah berjalan. Artinya sebenarnya bisa saja saya maksimalkan di kolam ini dengan sistem tebar padat, tapi ya nantinya akan menghasilkan hal yang sama juga. Tingkat kematiannya juga pasti akan lebih tinggi teman-teman. Jadi percuma kalau saya tebar padat, tetapi juga ujungnya hasilnya tidak maksimal. Nah, sehingga memang kebutuhan kolam itu sangat penting dalam budidaya lobster air tawar, apalagi sudah berkembang dan sudah berotasi seperti ini. Jadi kita tunggu sampai 2 minggu lagi sampai dengan indukan yang bertelur di tempat ini sudah benar-benar membutuhkan kolam untuk penetasan. Nanti akan saya maksimalkan dari kolam indoor saya, akan saya rami di sana saja teman-teman, untuk indukan bertelur di tempat ini. Jadi di kolam indoor saya itu kan ada 2 kolam yang sedang ada burayaknya. Nah, itu mungkin sekitar 2 minggu lagi bisa mencapai 1 inci, dan akan saya pindahkan di kolam yang ujung itu untuk pembesaran. Dan kolamnya nanti lagi akan saya gunakan untuk penetasan dari indukan-indukan yang bertelur. Seperti itu. Nah teman-teman, ini jangan untuk ditiru ya, karena ukurannya tidak sama. Ada yang sudah sangat besar dan ada yang masih kecil. Ini saya lakukan karena terpaksa untuk membagi, memeratakan kepadatan saja. Dan saya sudah tidak menyortir lagi teman-teman. Di sini yang saya angkat tadi 235 itu ditambah yang sudah ada sebelumnya sekitar 50-an, jadi 285 ekor untuk kolam 2x2. Ya juga cukup padat, nanti tinggal saya akali saja dengan menambah shelter. Dan kita akan lihat perkembangannya untuk di kolam sana juga dan di kolam ini. Ini saya kembalikan saja beberapa shelternya. Ini awal dari indukannya teman-teman. Nah, di sana itu bisa kita lihat ada anakan juga. Kemungkinan besar ada yang lolos dari pemantauan saya teman-teman. Nah, itu ada anakan, mungkin sudah menetas di kolam ini. Jadi teman-teman, dalam budidaya lobster air tawar, khususnya untuk kita sebagai pemula, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sebagai gambaran bahwa memang kolam itu sangat kita butuhkan. Tapi jangan khawatir dengan misalnya kita awali dengan 1 kolam, 2 kolam atau 3 kolam. Itu sebenarnya sudah bisa kita memulai teman-teman. Artinya ketika sudah ada yang menghasilkan anakan atau burayak, sistem kita itu kita pakai sistem tukar kolam yang seperti saya lakukan tadi teman-teman. Jadi di sana bisa jadi alternatif untuk kolam penetasan dan lain-lain. Artinya kita lihat saja mana yang sudah bisa kita ganti untuk kita alih fungsikan. Kolam itu juga bisa kita lakukan. Jadi tidak mesti misalnya ini kolam pemijahan terus menerus ini akan jadi kolam pemijahan teman-teman. Itu bisa kita tukar. Mungkin suatu saat ini akan menjadi kolam burayak. Kalau misalnya saya punya indukan bertelur yang cukup banyak, akan saya kumpulkan menjadi 1. Begitupun sebaliknya kolam pembesaran dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya yang paling sering saya lakukan adalah pertukaran kolam untuk burayak dan indukan karantina bertelur. Jadi itu sering saya lakukan tukar kolam. Kalau pemijahan cenderung tetap, namun untuk burayak dan pembesaran 1 inci serta karantina itu sering saya lakukan trik untuk tukar kolam. Jadi seperti itu. Jadi tukar kolam itu dengan keterbatasan kolam kita bisa melakukan trik seperti itu teman-teman. Sehingga sistem budidaya kita itu juga bisa berjalan. Jadi dengan sistem tukar kolam, proses kita bisa atur untuk tujuan-tujuan sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
Oke teman-teman, mungkin ini saja video saya kali ini. Banyak hal yang terpending di sini, pemindahan indukan bertelur. Ya, nanti kita lihat situasinya dan akan saya lanjutkan videonya. Oke teman-teman, mungkin ini saja video saya kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai di penghujung video ini. Semoga apa yang saya tayangkan kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk kemajuan budidaya lobster air tawar. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dan salam capit.